Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial. Kali ini kita kehadiran tamu. Ini adalah pegiat koperasi Merah Putih dan pengurus Dekopinda Tanggamus, koperasi di daerah Tanggamus, dengan Ibu Dokteranda Samsu Laila. Beliau sebagai manajer koperasi Merah Putih Pariaman, Kecamatan Gunung Alif, Tanggamus. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Bu Laila ya manggilnya. Samsu boleh. Bu Samsu atau Bu Laila boleh. Bu Samsu Laila ini didampingi oleh PLT Ketua Dekopinda Tanggamus, Bapak Insinyur Haji Jainuddin Hanafi. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya, terima kasih nih sudah hadir di Tegar TV untuk dialog spesial terkait tema perkembangan koperasi di Tanggamus. Ya. Gitu ya, Pak? Ya. Ya. Pak Jainuddin dan Ibu Samsu Laila, sebelum kita ke tema soal perkembangan ini juga supaya tak kenal maka tak sayang. Iya, iya. Pak Jainuddin nih. Perlu juga Pak Jainuddin perkenalkan Ya. ya secara pribadi, profil Pak Jainuddin, kegiatan dan sebagainya. Silakan Pak Jainuddin. Ya, terima kasih kesempatan yang diberi kepada saya. Nama saya Insinyur Haji Jainuddin Hanafi. Memang putra daerah Tanggamus. Putra daerah Tanggamus. Iya. Saya selesai pendidikan S1 dari Universitas Lampung dari Sosial Ekonomi Pertanian tahun 88. Oh, senior benar itu. Ya. Kemudian tahun 92. Jadi selang berapa tahun itu ya? 88 92 4 tahun lah sekitar. 4 tahun. Oh, iya. Saya sudah jadi ketua koperasi. Oh, aktif koperasi. Masih koperasi itu Undang-Undang Nomor 12 tahun 67. Iya. Ya. Di mana itu, Pak? Ketua Di koperasi? Lampung Selatan. masih Lampung Selatan, belum ada Tanggamus pada saat itu. Oh, iya. Betul. Jadi saya sudah 32 tahun lebih menggeluti koperasi ini. Jadi saya sedikit banyaknya paham karena di lapangan. Betul. Nah, oleh sebab itu saya pernah jadi ketua koperasi namanya KUD Pelita. Zaman itu KUD. KUD. Kemudian di Lampung ini ada Puskut. Di Jakarta ada Ingkut. Nah, sejalan terjadinya perubahan pemerintahan dari Orde Baru, waktu itu kami di Orde Reformasi ya. Iya, betul. Jadi konsentrasi pemerintah kurang konsen terhadap koperasi, sehingga banyak beberapa koperasi yang akhirnya tertidur walaupun nggak dikatakan mati. Nah, oleh sebab itu Undang-Undang 2592 ini ditambah lagi keputusan Presiden nomor 9 ya, tahun 2005 ini menghidupkan kembali gerakan koperasi di seluruh Indonesia. Sekarang sudah terbentuk 80.000 ya. Betul. Tanggamus itu sudah terbentuk 302 koperasi Merah Putih ditambah koperasi mandiri yang sudah ada sekitar 97. Oke. Nah, dalam hal ini, saya atas nama orang yang kecimpung di gerakan koperasi selama ini menyambut hangat artinya kebijakan pemerintah ini dalam rangka menggerakkan dan membangun ekonomi pedesaan. Yang selama ini kan pusat pertumbuhan itu ada di ibu kota. Iya. Sekarang dipindahkan ke desa-desa. Sekarang mudah-mudahan arti pemerataan. Nah, oleh sebab itu, menurut Pak Jainuddin adalah benarlah kebijakan Presiden Prabowo dalam hal ini ya. sangat benar karena memang Meningkatkan pertumbuhan kalau kita ekonomi mengacu desa. kepada Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu, bahwasanya memang kalau kita lihat titik tekannya di situ, ekonomi itu memang harus dasarnya kan kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong. Betul. Ya, koperasi inilah yang cocok sebenarnya. Oleh sebab itu, Kebersamaan, gotong royong itu ya. meskipun kita tahu bahwa di Republik ini ada 3 pelaku ekonomi kan. Iya. Ada namanya BUMN, ada yang namanya swasta, dan ada yang koperasi. Cuman selama ini koperasi selalu termarginalkan seolah-olah ya. Iya. Selalu. Nah, sekarang ini pemerintah sangat konsen, pemerintah Prabowo ini, sehingga memang kalau saya lihat di Kepres
nomor 9 tahun 2011 itu ya. Iya. Apa kalau nggak salah itu ya. Iya. Bahwasanya sekarang ini ada 13 kementerian terlibat itu ya. Kalau saya baca, kalau nggak salah itu ya. Ditambah BUMN juga terlibat di dalamnya, Kementerian BUMN, termasuk seluruh gubernur dan bupati seluruh Indonesia. Betul. Artinya berhasil tidaknya ini harus gotong royong sama-sama nih. Iya. Artinya Koperasi Merah Putih Desa termasuk nanti Dekopin ini juga tidak berdiri sendiri gitu. Ada kawannya, pemerintah juga. Ya artinya ditambah kalau saya dengar selintas di TV itu nanti ada pendampingan itu nanti. Nah itu oleh sebab itu besar harapan masyarakat terhadap perkembangan ekonomi Indonesia secara global di seluruh Indonesia ini akan tumbuh lewat kebijakan Presiden Pak Prabowo ini. Pak Jainuddin waktu peresmian Koperasi Merah Putih di Klaten ya kalau nggak salah, itu hadir nggak tuh? Bagaimana? Saya sudah daftar ke provinsi untuk hadir, cuman oleh Bapak Bupati kami disarankan untuk daring ya. Online langsung. Secara ini di Pemda kita. Saya bersamaan. Bersama pemerintah daerah dan Dekopin, pada saat itu kita online. Menarik. Tapi secara pribadi ini kehidupan Pak Jainuddin Hanafi itu memang asli lama di Tanggamus atau bagaimana Pak? Saya lahir di Tanggamus, SD, SMP, SMA di Tanggamus, cuman kuliahnya aja di Bandar Lampung selama 4 tahun lebih, saya pulang lagi ke Tanggamus. Biar masyarakat, pemirsa Tegar TV mengenal Pak Jainuddin. Alhamdulillah, mudah-mudahan amin. Jadi sebuah keniscayaanlah saya sebagai putra daerah terpanggil untuk membangun gerakan koperasi ini lewat peran yang saya pegang sekarang ini Ketua Dekopin. Selama ini saya seperti menegakkan menang basa yang namanya KUD itu, walaupun pola-polanya diberikan kemudahan sama pemerintah, ada pola khusus KUT, ada ini, cuman artinya kita bersaing dengan pihak swasta pada saat itu yang kebijakan pemerintah ya nggak 100% konsen, ya tetap kita kalah. Oleh sebab itu sekarang ini kelihatannya diberikan fasilitas kemudahan-kemudahan, mudah-mudahan artinya modal kejujuran, pengurusnya jujur, anggotanya jujur, pemerintah juga berpihak, insya Allah ekonomi Republik terbangun. Betul. Prinsip dasarnya kejujuran. Kita lanjutkan ke Ibu Dr. Anda Samsulaila. Ini Ibu sebagai manajer Koperasi Merah Putih Pariaman. Bisa dijelaskan Bu? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kita baru mendapatkan mandat untuk bergerak di Koperasi Merah Putih ini. Iya betul. Sebelumnya kalau Ibu tuh memegang Koperasi Siswa sebelumnya. Koperasi Siswa. Selama 33 tahun Ibu menjadi guru di SMA Negeri 1 Talang Padang. Nah, karena kita udah terbiasa dengan Koperasi Siswa, ada terpanggilnya Koperasi Merah Putih, akhirnya kita terhimbau juga untuk kemajuan di desa. Betul. Kebetulan sekarang udah pensiun. Iya. Supaya istilahnya bagaimana kita pensiun ini ada membantu di masyarakat. Betul, masih punya tenaga juga. Iya. Dengan adanya koperasi nanti, mudah-mudahan rakyat itu akan ada kemudahan dalam segala hal. Misalnya kita akan siapkan sembako, misalnya kalau ada kesulitan masalah dana akan kita adakan simpan pinjam. Jangan selama ini kalau mau pinjam ke bank mengalami kesulitan. Nah, mudah-mudahan kalau dengan Koperasi Merah Putih ini kita akan memudahkan segala urusan di masyarakat pada umumnya itu, insya Allah. Ya. Menarik ini Ibu Dr. Anda Samsulaila. Pengalamannya udah cukup lama juga di gerakan koperasi ya Bu ya? Iya, kalau di SMA itu Ibu tuh sampai dikasih kepercayaan 3 kepala sekolah gitu. Oh iya. Karena pengelola koperasi. Karena istilahnya ya gimana ya, siswa itu juga terbantu kalau misalnya butuh
apa butuh apa kita siapkan gitu. Nah ini Oke. alhamdulillah udah pensiun mulai dari 2021 kemarin. Nah sekarang ada koperasi baru Merah Merah Putih. Putih. Akhirnya kita terpanggil lagi. Insya Allah bisa bermanfaat bagi Amin, masyarakat. Oke, menarik ini Bu Dr. Anda Samsu Laila. Sebelum kita berakhir ini Pak Zainuddin Hanafi Ya. di sesi pertama ini, ada pendapat Presiden Prabowo ini bahwa koperasi itu adalah seperti lidi, yang lidi dia, dia harus bersatu, Ya. baru Betul. dia bergotong royong. Ya. Gimana komentar Pak Zainuddin? Ya benar. Jadi salah satu prinsip dan azas koperasi itu adalah kekeluargaan dan gotong royong. Iya, iya. Dan oleh sebab itu artinya lewat Dekopinda ini sebanyak 302 desa, pekon dan kelurahan yang ada di Tanggamus, ini kan ada koperasinya semua, koperasi desa. Ini kalau kita satukan, ini menjadi suatu kekuatan yang sangat luar biasa. Bisa menggerakkan ekonomi nasional. Betul, betul. Tapi kalau dia sendiri-sendiri, nah ini yang agak rawan nantinya. Oleh sebab itu, sesuai dengan tugas fungsi daripada Dekopin yang saya pegang sekarang ini adalah edukasi, kemudian fasilitator, kemudian edukasi. Nah, itu ya mudah-mudahan nanti ini akan bersatu berhimpun. Kita perjuangkan wadah ini karena memang berdasarkan Kepres yang dikeluarkan tahun 2011 itu satu-satunya organisasi yang bisa mewadai koperasi itu hanya Dekopin itu. Tidak Bekerja sama dengan pemerintah daerah tentunya, ya artinya ya itu. Iya nih Bu Laila dan Pak Zainuddin, karena waktu juga ini kita sudah berada pada penghujung sesi pertama. Ya. Kita akan lanjutin pada sesi kedua. Ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama PLT Ketua Dekopinda Tanggamus Bapak Insinyur Haji Zainuddin Hanafi bersama Ibu Dr. Anda Samsu Laila, Manajer Koperasi Merah Putih Pariaman, Kecamatan Gunung Alif, Tanggamus. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.